Viral di media sosial, aksi pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kendaraan minibus ditinggalkan pencuri tanpa ban belakang dan hanya diganjal batako. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pencurian itu. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah beberapa kali mencuri karena kecanduan judi online. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk judi online. Jadinya kasus pencurian tersebut, dirinya hanya berperan mengawasi situasi saja, sedangkan yang melakukan pembongkaran dan beserta velg termasuk mengganjal as roda dengan batako adalah tersangka pertama. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan thinner yang mereka bawa. Bawa thinner A, taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Anggota Satlantas Polres Lumajang langsung mendatangi sebuah kebun di Kelurahan Citro di Wangsan, Lumajang, Jawa Timur. Di tempat ini polisi menemukan belasan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya untuk menghindari razia. Total ada 15 sepeda motor yang akhirnya diangkut polisi ke kantor Satlantas Polres Lumajang. Kendaraan ini diduga tidak dilengkapi surat resmi hingga pemiliknya takut dikenai sanksi. Karena apa? Takut apa? Takut ada operasi. Yang ngajak siapa tadi sembunyi? Nggak ada. Bareng-bareng gitu ya? Nggak, saya sendirian, tapi banyak. Tahu balik udah banyak ya? Banyak. Apa takut ya tadi ya? Iya. Di gang semak-semak sana itu kurang lebih ada 15 kendaraan. Ternyata tuh dari kendaraan tersebut disinyalir itu tidak pakai surat, tidak layak jalan. Para pelanggar yang kedapatan melanggar peraturan akhirnya dikenakan sanksi tilang oleh polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pria mendatangi warung di Jalan Darussalam, Kota Medan. Kedua pria datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk dan mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di saku jaketnya. Pria ini mengancam dan mengancungkan senjata tajam kepada penjaga warung serta meminta 2 bungkus rokok. Saat kejadian dini hari, kondisi sedang sepi, korban langsung memberikan rokok yang diminta oleh kedua pelaku. 3 lewat 40 lah. Lagi keadaan sepi, Bang? Ya, lagi keadaan. Yang datanya lagi-lagi. Bawa apa dia, Bang? Bawa kampak daripada nyambil rokok. Apa aja yang diambil, Bang? Cuma minta rokok 2 bungkus saja. Habis itu pergi? Ya, habis itu aku kasih langsung pergi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku karena mengancam keselamatan warga. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi pencurian di dalam minimarket di Palembang terekam kamera pemantau. Pelaku masuk dari atap dengan menjebol plafon minimarket. Dengan leluasa pelaku menuju meja kasir dan menguras habis isi kasir. Pelaku juga menggasak barang-barang supermarket seperti bahan sembako, susu, hingga alat rumah tangga. Bersama rekannya, pelaku kemudian kabur lewat plafon kembali. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus kedua pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti hasil mencuri.
Dari pemeriksaan, kedua pelaku juga mencuri di sebuah toko laundry dan menggasak sejumlah pakaian. Modus operandi para pelaku dengan merusak pintu, gembok, serta plafon. Di toko minimarket ini dengan cara memanjat dinding. Dikarenakan sudah dini hari, sudah tidak ada lagi orang yang mengawasi, maka mereka memanjat melalui dinding belakang menggunakan sarana tangga. Pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 4 KUH pidana tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pria berinisial RD 43 tahun ditangkap warga di pos Polantas usai terpergok mencuri kalung emas seorang bocah perempuan 3 tahun di lokasi Car Free Day di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Modus pelaku dengan menggunting emas yang dikenakan korban saat ibu korban sedang membeli minuman. Namun aksi pelaku sempat terlihat warga lalu memotretnya dan memberitahukannya kepada ibu korban. Sang ibu lalu menghampiri pelaku ingin mengambil kembali perhiasan anaknya yang dicuri hingga pelaku ditangkap warga. Pelaku yang merupakan residivis kasus serupa mengaku sudah 2 kali mencuri perhiasan dengan modus yang sama. Iya, pada saat dia BS dihampiri oleh saksi dari masyarakat yang berada di area Car Free Day tersebut, kemudian menyampaikan dari saksi tersebut bahwa kalung daripada anak ibu tersebut telah diambil, dicuri dengan cara digunting. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Tak hanya itu, seorang warga juga turut digelandang petugas. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam dan warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Denhel Sayang Batih, iNews melaporkan.